Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Bersyukur sekali ya, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Walaupun secara online ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai beribadah, Lause mau mengajak adik-adik sekalian untuk bersama-sama yuk berdiri dan mengambil sikap yang hormat dan siap untuk beribadah. Karena ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa ya adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami di pagi hari ini. Sehingga kami masih bisa bangun, kami masih bisa beribadah secara online Tuhan. Tuhan tolong setiap kami ketika kami beribadah supaya kami semua bisa fokus, kami semua bisa memuji nama Tuhan dengan serius dan kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami juga bisa mengerti ibadah kami hari ini. Tuhan juga tolong setiap koneksi kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dan juga kita mengundang kita untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Mari yuk dengan rasa syukur dan sukacita kita puji Tuhan kita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah susu kakak cicita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah susu kakak cicita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITH di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, bersyukur ya kasih Tuhan itu ada selalu di dalam hati kita dan hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan ya adik-adik. Dan salah satu bentuk kasihnya Tuhan bagi kita adalah Tuhan terus memberikan tuntunan firman Tuhan nih bagi kita adik-adik. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah mari yuk adik-adik kita minta Tuhan untuk menolong kita dan membimbing kita melalui firman-Nya yang hidup dan ajaib. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman Putra mulia,
ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. 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 Hai anak-anak, tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau pada hari Minggu ini kembali kami diajak untuk mendengar akan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara untuk kami dan kami boleh mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami selalu dapat mengasihi Tuhan karena Tuhan dulu yang sudah mengasihi kami dan telah memberikan segala yang terbaik untuk kami. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bagaimana suasana hati anak-anak saat ini ketika kita sudah mendekati Natal? Kalau Natal itu Lose juga senang sekali ya, karena di mana-mana mall itu sangat indah, semua dihiasi oleh hiasan-hiasan Natal. Nah, mari kita sama-sama akan menyiapkan diri kita untuk menyambut Natal itu. Kita mau kembali ke sebuah peristiwa yang lama. Peristiwa di mana seorang juru selamat itu lahir. Sebelumnya, Lose ajak kita bersama-sama baca di Yesaya pasal 9 ayat 5. Yuk dibuka Alkitabnya. Yesaya itu di perjanjian lama atau baru? Ya, di perjanjian lama. Anak-anak buka Yesaya pasal 9 ayat 5. Kita akan baca sama-sama ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lose ingin kita kembali merenungkan arti Natal itu untuk kita. Dan kita mau belajar bagaimana kelahiran Tuhan Yesus itu. Nah, anak-anak, di suatu malam yang sangat sepi, namun saat itu sangat beda sekali. Malam itu begitu terang, ada di sebuah tempat. Terang itu dari sebuah bintang. Bintang yang besar yang menerangi sebuah tempat. Tempat yang biasa, tempat yang tidak dilihat oleh orang-orang ketika lewat, karena tempat itu adalah tempat untuk hewan. Di sebuah kandang binatang itu tiba-tiba terdengar oe, 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 oe. Suara seorang bayi lahir, anak-anak. Bayi itu digendong dengan kasih sayang oleh mamanya. Siapakah bayi itu? Bayi itu adalah juru selamat, yaitu dinamai Yesus. Anak-anak, Yesus saat itu lahir. Begitu bahagianya mama dan papa ini. Mama dan papa ini adalah Ibu Maria dan Bapak Yusuf.
Ya, mereka sangat bahagia sekali karena akhirnya seorang anak itu dilahirkan untuk mereka. Anak-anak, betapa bahagianya juga ketika mama dan papa dari bayi ini tahu bahwa bayi ini adalah bayi yang sangat spesial. Karena sebelumnya juga dikandung dari Roh Kudus. Wow, dia adalah bayi yang suci, bayi yang kudus anak-anak. Anak-anak, ketika bayi ini bertambah besar, nanti dia akan menjadi seperti yang dikatakan oleh Yesaya pasal 9 ayat 5. Coba anak-anak ingat, dulu siapa manusia yang pertama yang jatuh dalam dosa? Nah, anak-anak ingat kan? Ada Adam dan Hawa. Mereka jatuh dalam dosa. Dan saat itu mereka diusir dari Taman Eden. Di situ melihatkan bahwa manusia itu penuh dengan dosa anak-anak dan butuh untuk diselamatkan. Dan anak-anak, peristiwa kelahiran bayi Yesus ini adalah sebuah hadiah untuk dunia. Yesus lahir untuk dapat menyelamatkan setiap manusia dari dosa anak-anak. Anak-anak, kita lihat bahwa Yesus ini sangat luar biasa karena sudah dinubuatkan. Dinubuatkan itu sudah dikatakan dari dulu sekali anak-anak oleh Nabi Yesaya. Bayangkan anak-anak, kalau orang zaman dulu kok bisa ya cerita tentang yang akan datang kalau bukan dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu kita patut bersyukur kalau Yesus itu sudah lahir. Dan bukan itu saja. Di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus ini mempunyai nama-nama yang sangat spesial juga yang dikenal oleh banyak orang. Tadi anak-anak lihat ya di Yesaya ini. Coba kita sebutkan. Yang pertama, nama Yesus itu disebut sebagai penasihat ajaib. Penasihat ajaib. Namanya kalau penasihat berarti dia tuh orangnya pinter dan bijaksana anak-anak. Ya, Yesus saat itu ketika dia sudah melayani di dunia ini, dia menasihati banyak orang bagaimana melakukan yang benar sesuai dengan perintah Allah. Dia tidak mau mengajarkan perintah-perintah manusia, tapi hanya perintah Allah. Apa sih yang dinasehatkan oleh Yesus? Banyak sekali anak-anak ya. Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kamu juga harus mengasihi orang tua. Itu namanya nasihat-nasihat. Dan semua orang yang sudah belajar firman Tuhan tahu bahwa nasihat-nasihat Yesus itu adalah baik. Oleh karena itu anak-anak kan juga sekarang ini jadi anak Tuhan yang baik, bukan? Karena anak-anak sudah mengikuti penasihat ajaib itu, yaitu Yesus. Nah, setelah penasihat ajaib yang kedua apa? Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Kekal itu artinya sudah ada sebelum dunia diciptakan dan juga sesudah dunia diciptakan. Bapa yang kekal juga menunjukkan bahwa dialah Allah yang berkuasa atas alam semesta, baik di atas ataupun di bawah. Wow, berarti Yesus itu sangat luar biasa anak-anak ya. Sudah jadi penasihat ajaib, menjadi Bapa yang kekal. Lalu apalagi anak-anak? Yang ketiga,
adalah Raja Damai. Nah, Raja Damai. Yesus datang ke dunia, dia mengajarkan tentang sebuah kasih. Kasih yang benar-benar tulus. Dia tunjukkan melalui dia berkorban di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus ingin kita meneladani dia. Kita jadi anak-anak Allah yang penuh kasih. Jangan suka cepat marah. Ya, tetapi pahamilah teman-temanmu kalau dia sedang tidak baik, lalu sedang marah-marah, jangan ikut-ikutan marah. Karena kalian adalah anak-anak Allah yang hatinya baik, penuh dengan kasih. Sehingga anak-anak kalian juga akan menunjukkan kasih itu. Walaupun pada orang-orang yang membencimu, bukan? Karena Allah sudah lebih dahulu memberikan contoh itu. Dia berkorban untuk orang-orang yang berdosa. Anak-anak, kita sudah belajar 3 ya. Coba kita ulang lagi. Penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lalu satu lagi apa? Allah yang perkasa. Perkasa itu artinya kuat, hebat. Nah, anak-anak kan juga tahu bahwa ketika Yesus melayani, dia menunjukkan kuasanya. Apa saja anak-anak? Dia bisa sembuhkan orang yang sakit. Dia bahkan bisa membangkitkan orang yang mati. Tidak ada satupun anak-anak nabi yang bisa seperti dia. Nah, karena dia adalah Allah sendiri, dia menunjukkan kuasanya kepada manusia supaya manusia percaya kepadanya. Anak-anak, itulah bukti kasih Allah pada kita semua. Dia lahir dan dia mau menjadi penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai untuk kita semua. Kita bersyukur ya, Yesus sudah lahir di dunia. Yuk kita mau menyambut hari Natal dengan penuh sukacita. Dan juga kita mau bersyukur bahwa Tuhan Yesus lahir untuk kita semua. Kita akan sama-sama buka lagi Alkitab dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Mari kita buka ya, 1 Yohanes agak paling belakang dari Alkitab. Nah, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Yuk kita tunjukkan kasih Allah itu ya untuk semua orang. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengerti bahwa Yesus lahir ke dunia ini. Yesus datang untuk menyelamatkan kami semua. Bahkan Yesus ingin menjadi penasihat yang ajaib untuk kami. Kau juga telah menjadi Raja Damai, Bapa yang kekal, dan Allah yang perkasa. Kami mau mengikuti jalan-jalan Tuhan, terlebih lagi untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi manusia yang lain. Biarlah Tuhan tolong kami untuk punya kasih seperti kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami supaya bertumbuh dan berbuah untuk memuliakan Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku,
Yesus sahabatku adik-adik. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara transfer ke GKA Gloria Pacar. Dan yang kedua dengan cara scan QRIS berikut ini. Saat ini ibadah kita sudah selesai. Yuk kita semua bangkit berdiri. Karena kita mau menerima berkat dari Tuhan. Ya, arahkanlah hatimu adik-adik untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Tapi ada sedikit pengumuman ya, yaitu Lause mau mengajak adik-adik semua yang ibadah online untuk ikut ibadah onsite nih di gereja. Setiap hari Minggu pukul 9.15 di lantai 4. Dan terakhir, jangan lupa ya untuk share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang belum ibadah. Supaya mereka juga bisa beribadah bersama-sama di hari ini. Itu saja pengumumannya. Nah, udah selesai adik-adik. Happy Sunday, God bless you all. Bye-bye.